Hai, welcome back to my channel dan selamat datang di segmen Vet Podcast with Joe. Kembali lagi di seri Vet Career Talk, di mana aku bakal ngobrol-ngobrol sama dokter hewan dari berbagai bidang profesi, di mana beliau bakalan sharing pengalaman beliau kerja di bidang tersebut, biar kita sebagai mahasiswa kedokteran hewan lebih tahu dan jadi lebih yakin aja kita mau bekerja sebagai dokter hewan apa di kemudian hari. Nah, hari ini aku kedatangan tamu, seorang dosen muda, yaitu Dr. Fikar. Halo dokter. Hai, apa kabar Jo? Baik-baik, dokter apa kabar? Alhamdulillah baik. Abis dari hutan nih. Jadi, Iya, itu dari mana sih dok? jadi aku ada proyek kolaborasi One Health dengan dokter umum, kesehatan masyarakat, sama ahli nyamuk entomologi. Jadi kami Wow. dan saya sendiri kan jadi vet timnya di sana. Jadi kami ingin mencari patogen penyakit yang dari makaka, dari manusia, dan juga dari vektornya yaitu nyamuk. Jadi nanti outputnya akan ketahuan penyakit-penyakit apa saja dan apakah ketiganya itu bersambungan satu sama lain. Jadi Project One Health ini bisa aku bilang sih project yang sangat bagus dan akan sangat menantang sih nantinya. Keren banget nih. Jadi dokter dari seorang dosen yang kita selalu mikirnya bakalan selalu di kampus, tapi bisa ke hutan-hutan juga nih ya dok? Benar, jadi dosen itu bukan cuma di kampus doang, jadi ada juga yang menelitinya juga banyak kan, tergantung dari minat masing-masing. Kalau saya kan memang minatnya salah satunya di satwa liar, makanya dipanggil di proyek ini untuk membantu melihat kesehatan dan kesejahteraan makaka yang nantinya akan menjadi sampel di penelitian ini. Oh my god, seru banget. Oke, dokter mungkin boleh kenalan dulu nih dok. Dokter sebagai dosen di mana, ngajarnya apa gitu dok? Oke, jadi perkenalkan nama saya Sulfikar Basrul. Saya salah satu dosen muda atau nama kerennya junior lecturer ya kita sebutnya sekarang di program studi kedokteran hewan Fakultas Kedokteran Universitas Hasanuddin yang ada di Makassar. Awal ngajarnya kemarin tuh sejak Februari 2018, itu ingat banget tuh Februari 2018 adalah kelas pertama saya. Terus yang ilmu yang saya ajarkan tidak jauh dari ilmu sosial atau ilmu yang dari ke masyarakat seperti bidang saya sendiri yaitu kesejahteraan hewan, lupa sendiri lah ya, kesejahteraan hewan, terus ada juga Kesmafet, legislasi, zoonosis juga. Saya juga ngajar ilmu-ilmu klinik seperti patologi, baik patologi umum, sistemik maupun klinik. Kemudian ada interna, penyakit infeksius, dan juga tadi saya sudah bilang, saya juga sedikit mengajar tentang satwa liar. Kok banyak banget ya dok? Ya benar, soalnya perbedaan antara, kan kita udah ada 11 universitas nih, ini kan di Indonesia kan secara nasional. Nah di UNAS itu memang belum terlalu banyak tenaga dosennya. Jadi kami itu akan ada beberapa bagian yang memang masih dirapel gitu. Tapi memang kita udah mulai mengkhususkan satu sama lain. Saya kan tadi sudah bilang saya lebih ke ilmu sosial, tapi saya juga membantu di ilmu klinik gitu. Jadi berdoa adalah semoga nanti UNASnya lebih banyak tenaga pengajarnya, jadi bisa fokus ke ilmu masing-masing. Amin. Dokter sendiri kenapa dok mau jadi dosen? Kenapa memilih jadi dosen? Awalnya memang belum pernah kepikiran jadi dosen. Awalnya itu kan cuma ingin jadi vet, jadi dokter hewan aja. Abis itu lama-kelamaan udah tahu nih, oh ternyata kalau dokter hewan tuh banyak spesifikasinya juga. Dan waktu itu sempat fokus di fotografi juga, makanya kenapa jadi dokter hewan, kenapa juga tidak menjadi fotografer hewan tuh kan. Dan saya juga fokus satwa liar, makanya kayaknya bagus nih kalau misalnya jadi dokter hewan, terus jadi wildlife photographer. Wah, keren banget tuh. Wih, keren banget. Tapi Di Nat Geo gitu ya dok? ya benar-benar udah teracuni oleh National Geographic dan Animal Planet dan kawan-kawannya. Kemudian lanjut ke S2. Dari sarjana kan saya S2 dulu tuh sebelum masuk ke profesi, sebelum dapat gelar dokter hewan. Nah di S2 itu saya berpikir, oh ternyata banyak banget ilmu yang ada di bidang profesi kita, kedokteran hewan, dan akan sangat sia-sia ketika kita tidak memberitahu yang lainnya tentang ilmu yang kita pelajari. Kemudian ada satu sesi di mana saya membaca quotes dari Nelson Mandela yang mengatakan bahwa education is the most powerful weapon which you can use to change the world. Jadi saya berpikir setuju banget. Keren banget tuh kalau misalnya kita berbicara masalah edukasi, masalah sumber daya manusia, ketika
sumber daya manusia kita gitu-gitu aja, otomatis masa depan kita berbicara Indonesia ya, masa depan Indonesia khususnya di profesi kita akan gitu-gitu aja dong. Iya, Kenapa betul. tidak kita memulai untuk memberikan edukasi yang terbaru, yang update, yang out of the box, yang tidak tahu sebelumnya. Sejak saat itu, sejak lulus dari S2, alhamdulillah juga ditawarin langsung menjadi seorang dosen tenaga pengajar di Program Studi Kedokteran Hewan FK Unhas. Karena kan memang kalau tenaga pengajar itu intinya kalau di Unhas sendiri itu harus selesai S2 master ya? degree-nya atau S2-nya, ya minimal itu kan. Sejak Februari kemarin sudah menjadi dosen dan aku tetap berpikir bahwa kita menjadi seorang pengubah di dunia atau world changer. Dan kemudian saya berpikir saya membutuhkan pasukan-pasukan juga Mhm. untuk mengubah dunia ini menjadi lebih baik. Nah, pasukan-pasukan itu akan dibentuk, akan diberikan edukasi, akan diberikan pandangan, diberikan pengetahuan yang nantinya kita semuanya akan bersama-sama untuk membentuk dunia yang lebih baik di dunia profesi dokter hewan ini. That is so inspiring karena apa ya? Jujur saya juga orangnya tuh suka sharing gitu dok. Makanya kenapa saya bikin podcast ini in the first place. Saya juga punya temen deket gitu. Anjingnya itu belum divaksin. Mungkin kayak dokter mungkin udah pernah dengar cerita yang teman saya tuh anjingnya belum divaksin tuh saya kaget banget kan. Kenapa belum divaksin? Dan ternyata dia tuh simply nggak tahu gitu, nggak tahu kenapa perlu anjingnya tuh divaksin gitu. Setelah saya kasih tahu gini terus dia kayak oh iya juga ya gitu, terus langsung divaksin. Dan saya berpikir kayak betapa banyak mungkin orang yang kayak dia yang simply tuh mereka nggak tahu, bukan mereka berniat jahat atau berniat nge-abandon petsnya, tapi mereka nggak tahu aja gitu. Jadi kalau misalnya orang-orang itu lebih teredukasi mengenai hewan peliharaannya kan, what a better place this world will Ya, be benar. gitu kan dok. Kita ngobrol masalah edukasi kan, edukasi itu bukan cuma satu atau dua orang. Ketika kita sudah mengedukasi satu orang, orang tersebut akan mengedukasi yang lainnya. Jadi secara tidak Ya langsung betul semua betul betul. teredukasi. Benar kan? Tadi juga menarik banget sih dok. Apa ya, menurut aku, kan dokter kan sebagai dosen yang masih muda gitu, junior lecturer. Jadi kan istilahnya lebih relatable lah sama generasi-generasi sekarang gitu. Nah kalau dari dokter sendiri, metode-metode atau perubahan-perubahan apa yang dokter bawa ke kelas yang lebih engaging untuk kita? Apalagi terutama di masa pandemi yang kuliah online gini. Oke, kalau ngobrol tentang perubahan-perubahan apa, sebenarnya kita balik dulu di kelasnya. Kelasnya itu kita mau ngapain sih, dan apa saja outputnya, output-output yang akan keluar ketika kita selesai dari kelasnya. Dan yang paling menantang sebenarnya adalah membuat kelas itu menjadi kelas yang interaktif. Interaktif di sini bisa terjadi macam-macam, apakah dari metode pembelajarannya, dari materi pembelajarannya, maupun dari tenaga pengajarnya. Karena mahasiswanya kan berbeda-beda jenis kan, Iya, berbeda-beda betul. pola pikir, berbeda-beda pengetahuan dan kawan-kawan. Nah, bagaimana caranya menjadikan kelas itu lebih interaktif? Biasanya yang saya lakukan adalah melakukan games. Jadi ada beberapa games yang sudah saya terapkan kemarin sebelum kelas online dimulai, sejak kelas Hmm. online menyerang. Jadi kelas offline itu saya sering gunakan game, ada beberapa tools seperti ada bola yang nanti dilemparkan ke kelompok yang lain, terus kelompok yang pegang bola itu harus menjawab pertanyaan dari kelompok yang lain, dan saya pikir itu adalah sesuatu yang sangat menarik. Di situ fun-nya dapat, edukasinya dapat, dan juga engaging-nya juga dapat. Kemudian juga saya membuat kelas itu lebih kepada pendapat mahasiswa. Jadi biasanya aku adain brainstorming. Brainstorming dari satu topik itu akan bercabang-cabang tergantung dari pengetahuan mahasiswa tersebut. Pengetahuan tersebut nanti akan bercabang-cabang lagi sehingga akan menghasilkan sesuatu yang dapat dikonklusikan dengan lebih general maupun lebih detail. Kayak mind mapping Nah, gitu ya dok. betul, mind mapping. Biasanya gunakan di online tuh ada mind map, ada juga di Google, dan kawan-kawan itu bangsa-bangsa brainstorming lah. Untuk perubahan-perubahan yang akan saya bawa sih, yang sekarang masih saya terapkan adalah saya mau coba encourage mahasiswa saya untuk sering bertanya. Karena mereka Ah, biasanya iya iya iya. mempunyai ide nih, mempunyai pertanyaan, tapi mereka nggak mau untuk melontarkan pertanyaan. Makanya sering saya bilang, kalau misalnya ada yang bertanya, bertanya itu bukan sesuatu yang salah atau sesuatu yang benar. Kita harus selalu mengapresiasi. Mhm. Apapun itu pertanyaannya, itu harus tetap diapresiasi. Karena seseorang yang bertanya itu yang pertama dia mengalahkan diri sendiri,
mengalahkan ketakutannya sendiri, dan yang kedua memang dia ingin tahu. Jadi memang harus diapresiasi. Kemudian perubahan yang selanjutnya adalah saya mencoba memberitahu ke mahasiswa bahwa dunia ini sangat luas, pengetahuan itu sangat luas. Jadi banyaklah membaca. Dengan banyak yang membaca, kita makin bodoh. Benar. Makin Ada banyak beberapa nggak tahu quotes gitu kan. ya Benar. ternyata. Ada beberapa quotes yang bilang kalau misalnya kita semakin banyak membaca, kita semakin tidak tahu. Ternyata itu memang benar. Oh, Tapi kalau mirip itu dok quotes yang diplesetin kayak kalau belajar banyak yang lupa, kalau nggak belajar nggak ada yang lupa. benar benar kayak gitu ya, memang setali tiga uang sih kayak gitu. Itu sih. Dan yang terakhir yang selalu saya ingin ubah di mahasiswa adalah dengan kita mengetahui profesi kita masing-masing. Profesi kita bukan cuma bidang klinik doang, tapi Hmm, profesi kita sangat luas. Menurut OAI betul. kan ada 33 tuh, kurang Mm-mm. lebih 33 jenis profesi yang ada di kedokteran hewan, dan jangan stop di profesi sebagai dokter hewan klinis. Tapi berarti dokter enjoy banget kali ya jadi dosen. Kalau enjoy atau enggak sih, pasti ada plus minusnya ya, karena kan Ah ya kalau kita sih. ngobrol masalah dosen, ya sama aja, mahasiswa itu adalah sesuatu pembelajaran seumur hidup atau never ending learning. Dosen-dosen juga seperti saya sendiri harus tahu juga update-update terbaru seperti apa, kelasnya harus dibawa kemana, topik-topiknya apa, dan itu menjadi salah satu tantangan juga jika ingin menjadi dosen. Tapi so far sampai saat ini saya enjoy aja dan sangat suka malah menjadi seorang tenaga pengajar di kampus. Mhm. Berarti mungkin buat teman-teman nih yang mau jadi dosen, pengalaman dokter, skill-skill apa sih yang harus kita punya untuk mempersiapkan kita untuk teman-teman yang fix nih kayaknya gue mau jadi dosen gitu. Oke, untuk yang ingin menjadi dosen, yang pasti yang pertama adalah public speaking. Because you will be the center of attention di satu kelas itu, jika kamu berbicara, semua mata kan tertuju pada dosennya sendiri. Wah, Jadi dulu public dokter kelas speaking. pertama dokter gimana tuh? Deg-degan gak dok? Eh, enggak sih. Wah, Saya kan udah sering membawakan materi juga di beberapa tempat umum. Sudah ikut pelatihan-pelatihan di Makahi juga. Kemarin saya menjadi jadi apa, public relation di salah satu kepengurusan oh saya iya kemarin. iya. Jadi saya banyak belajar juga di organisasi juga sangat penting untuk mahasiswa. Jangan sampai mahasiswa berpikir organisasi itu nggak penting deh, padahal organisasi itu Betul. penting. Untuk apa? Untuk kayak gini, untuk bagaimana caranya kita bisa bisa mengutarakan pendapat di tempat umum, ataupun bisa banyak relasinya. Yang pertama adalah public speaking yang tadi. Terus yang kedua adalah critical thinking. Karena menjadi dosen bukan cuma ilmu-ilmu itu aja, tapi menjadi dosen adalah ilmunya itu sangat update, sangat beragam, apalagi yang memang fokus di bidang klinik. Yang ketiga, seorang dosen juga harus mempunyai skill yang kreatif. Kreatif di sini bagaimana cara merancang kelas dengan bagus, bagaimana cara merancang PowerPoint. Bisa, Iya kalau benar-benar. PowerPoint saya itu sekarang pakainya emoji-emoji ataupun pakai vektor-vektor dan juga pakai meme-meme yang lucu juga. Yang Nah, relatable itu gitu ya dok. ya relatable kayak gitu, itu akan eye-catching untuk mahasiswa kekinian, dan mereka akan suka. Setiap akhir kelas, di kelas saya itu saya sering melampirkan box kesan dan kritik dan saran lah seperti itu. Oh Dan menarik beberapa banget. mahasiswa, iya benar, karena ya itu akan menjadi pengingat juga ke diri kita sendiri bahwa oh ternyata yang salah di sini, ternyata yang bagusnya di sini. Yang paling saya ingat sih yang dulu adalah ada satu kelas, kayaknya sekitar 30 mahasiswa. Dan saya awalnya itu menggunakan slide berbahasa Inggris. Karena saya berpikir bahwa sekarang itu ya kita harus encourage ourselves to know English better. Terus Tapi pada nggak ngerti. 50% 50% dari mereka mengatakan, "Dok, kalau misalnya slide-nya pakai bahasa Indonesia kayaknya lebih bagus deh, atau lebih ngerti pakai bahasa Indonesia." Nah, ini juga salah satu PR juga kan untuk kita. Jadi sekarang saya mencoba untuk tetap menggunakan bahasa Inggris, tapi juga ada di bawah-bawahnya itu saya menggunakan translate-nya juga. Karena kan we're not on the same boat. Mungkin dari SD, SMP, SMA ada yang belajar bahasa Inggris, tapi ada juga yang ikut private class kayak gitu kan. Tapi beberapa dari mereka juga biasanya tidak melanjutkan ke private class untuk bahasa Inggris.
Itu juga masuk dalam skill loh, Hmm. skill Iya, iya. reflection. Jangan sampai dosennya berpikir bahwa mereka itu maha Iya. benar, tidak mendengarkan apa yang diinginkan oleh mahasiswanya. Terus yang terakhir adalah time management. Hmm. Karena ada beberapa kelas. Dan kalau misalnya kita tidak mengatur time management dengan baik dan benar, kita akan kewalahan nantinya. Bisa jadi kalau misalnya dosennya cuman dosen di kampus saja, bisa jadi dosennya juga praktisi Ya. di klinik swasta. Memang time management itu ada salah satu skill yang harus diatur dengan baik ketika ingin menjadi seorang dosen. Apalagi dokter juga content creator juga nih ya dok. Ada Instagramnya @keserawan_id_edu ya kalau nggak salah. Betulan, iya. Itu awal mulanya saya membuat edukasi, yaitu edukasi di sosial media. Kemudian setelah itu baru ditawarkan menjadi seorang dosen. Saya awalnya juga tahu dokter itu dari akun itu dok. Sebelum abis itu kan saya ngobrol-ngobrol sama teman saya gitu, terus yang kayak oh ya itu Dok Zulfikar gitu-gitu, terus kayak S2-nya Animal Welfare Law and Ethics. Aku juga mau gitu. Aku juga passion banget di Iya, animal welfare. Keren banget sih. flashback juga ya, ketemu sama Jo itu kayaknya Animal Welfare Week deh, yang dibuat dari IPB kalau Oh nggak iya salah iya ya. iya. Oh dokter datang webinarnya. Iya, ikut webinarnya kemarin. Kayaknya siapa ya pematerinya? Dokter Iya ada Rio Dok kalau nggak Rio, salah. ada Dok Mary sama Manohara Kamano. Untuk keserawan edu sendiri, yang ingin saya tekankan sih adalah bagaimana, kan ada hashtagnya nih, hashtag yang saya sering agung-agungkan adalah paham kesejahteraan hewan. Karena ketika hewan itu sudah sejahtera, dia akan otomatis akan sehat. Hewan sejahtera, hewan sehat membuat manusia dan lingkungan juga menjadi aman. Jadi itulah mengapa pentingnya kita belajar animal welfare atau kesejahteraan hewan. Dan mungkin yang orang juga belum ngeh sekarang tuh bahwa kesejahteraan dan kesehatan hewan itu erat banget ya sama kehidupan kita gitu. Bukan yang mereka kita, tapi kita tuh hidup bersamaan loh gitu. Ya benar, kita saling saling membutuhkan satu sama lain. Oke deh, mungkin boleh dok suka dukanya menjadi dosen. Tadi kan kita udah banyak banget nih cerita pengalaman dokter menjadi dosen. Cuman in reality gitu dok, pasti kan ada dukanya juga menjadi dosen. Iya benar. Betul sekali. Karena hidup ini adalah suka dan duka, positif dan negatif. Kalau dukanya sendiri sih lebih sedihnya ketika mahasiswanya pasif. Oh, dikacangin gitu ya dok. Kemudian mereka cuma diam-diam baik, atau mereka lebih sibuk main HP. Dan saya bukan tipe orang yang langsung menegur ya. Saya nggak suka kayak, kamu yang main HP, sini HP-nya. Nah kagak gitu. Soalnya itu udah private lives kan, nggak harus langsung menyerang individu. Biasanya saya langsung kasih video. Nanti kalau udah ada video, biasanya langsung matanya langsung masuk ke ini kan, masuk ke materi. Terus duka yang kedua adalah apalagi yang sekarang kita ngomongnya online. Kelas online itu banyak dukanya. Contohnya yang paling membekas adalah saya memberikan ujian ke mahasiswa, terus ujiannya tersebut adalah hasil jawaban dari Google. Karena kita nggak bisa memantau semua kan, nggak bisa memantau apa yang mereka lakukan secara online, kita bukan polisi cyber. Jadi itu adalah salah satu tantangan juga untuk tenaga dosen, bagaimana caranya membuat ujian itu lebih fair, meskipun mereka memiliki akses yang tidak terbatas. Dan yang ketiga juga dukanya adalah, kayak tadi kan ada skill yang saya ingin tekankan adalah encourage them to speak up, atau baik dari pertanyaan atau apa. Nah, berbicara masalah mental health, mereka mungkin tidak menyadari bahwa ternyata mereka ada gangguan mental, atau bisa disebut penyakit mental atau mental health lah. Kita berbicara masalah mental health. Nah, saya sering memberitahu juga kepada mahasiswa di kampus kalau misalnya ada yang ingin disampaikan atau ada yang ingin dikeluhkan, silahkan ngomong ke dosen-dosen, karena dosen-dosen pasti mendengarkan kalian. Karena ada satu kasus di mana saya mendapatkan email. Beberapa kali saya mendapatkan email itu kayak mahasiswa angkatan ini masuk di email pribadi saya dong, dan isinya adalah mereka mengeluhkan bahwa tugasnya terlalu banyak atau ada sedikit paksaan ketika mereka melakukan perkuliahan dengan senior-seniornya mereka. Nah itu masuk, dan itu juga termasuk mental health. Setelah itu kami punya usut, kami adakan sedikit investigasi, ternyata memang benar.
Jadi itu adalah salah satu PR juga tentang tenaga pengajar, bagaimana caranya mengajak mahasiswa untuk berani berbicara, berani untuk mengeluarkan apa sih yang mereka takutkan, apa sih yang mereka rasakan. Jika berbicara masalah sekarang tuh tugasnya banyak banget. Iya, Jadi betul. kalau misalnya saya nih ngajar satu kelas, saya ngasih satu tugas dong. Habis itu Jo yang ngajar, Jo juga ngasih satu tugas. Di waktu yang bersamaan itu, di hari yang bersamaan mereka sudah mempunyai sekitar 2 sampai 3 tugas. Dikali 5 hari, nah itu akan terakumulasi dengan sangat banyak, sangat numpuk. Jadi ya untuk tenaga pengajar saya pikir tolong kalau misalnya ngasih tugas jangan terlalu banyak juga, kasihan juga mahasiswanya. Ingatlah pada saat kita mahasiswa kayak gimana. Sama ini juga sih dok, menurut saya problemnya adalah kan kalau misalnya dulu waktu offline kan kita masih yang ngeliat jauh gitu ya, matanya ngeliat ke papan tulis atau ngeliat ke dosennya. Tapi kalau ini kan ya kuliah ngeliat laptop, kerjain tugas ngeliat laptop. Kayak saya juga kadang-kadang kalau lagi banyak tugas tuh kayak aduh mata tuh sampai kayak capek banget ngeliat layar terus gitu. Benar, itu juga menjadi salah satu faktor ini kan, salah satu faktor negatif ketika kita Mm-mm. lebih fokus ke kuliah online dibanding offline. Ada juga namanya Zoom fatigue, yang Ya, capek Zoom dari pagi sampai sore, betul. gitu. Itu akan kena juga ke mahasiswa-mahasiswa. Bukan cuma Hmm. mahasiswanya sih, tenaga pengajarnya juga seperti itu. Makanya itu menjadi tantangan untuk kita semuanya di tenaga pendidik. Bener-bener perubahan cepat yang kayak dipaksa gitu ya dok, gara-gara pandemi harus langsung cepet banget perubahannya. Oke, mungkin terakhir dokter, mungkin apakah ada pesan-pesan untuk teman-teman mahasiswa kedokteran hewan yang masih bingung mau jadi apa, tapi ada kayaknya seru nih jadi dosen. Kalau ngobrolin mau atau enggaknya jadi dosen, intinya adalah apakah kalian tahu arti dari edukasi. Edukasi yang sering saya tekankan juga baik ke kolega-kolega saya maupun adik-adik mahasiswa. Nah, adik-adik nih saya sering sebut mereka adik-adik mahasiswa karena gap umurnya kan nggak terlalu jauh nih. Makanya mereka itu lebih gampang untuk bertukar pikiran dengan dosen-dosen mudanya Iya, dibanding iya, dosen-dosen yang betul-betul. sudah senior. Nah, untuk pesan yang ingin saya sampaikan adalah hasil edukasi itu tidak akan kalian dapatkan, tidak akan kita dapatkan 1 sampai 2 minggu setelah kalian melakukan edukasi. Tapi ini adalah proyek jangka panjang dan hasilnya akan kita nikmati pada saat nanti. Mungkin pada saat kita tua atau pada saat Anda semua menjadi dewasa, tapi hasilnya adalah yang kita ajarkan sekarang. Wah, keren banget. Nah, kita bersyukur dulu dokter bahwa sinyalnya baik-baik saja. Thank God. Oke deh dokter, mungkin segitu aja. Semoga bermanfaat buat teman-teman. Terima kasih banyak Terima kasih, Jo. dokter. And yeah, I think that's it for this video. Thank you guys so much for watching. Please hit that like and subscribe button if you want more content like this. And yeah, see you guys in my next one.